Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Kita bersyukur untuk rahmat Tuhan yang kita terima. Dan hari ini adalah peringatan wajib Santo Barnabas, seorang rasul. Kita tentu bersyukur. Di dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Barnabas adalah salah satu pengajar yang sejati. Hal ini nyata dari kesaksian hidupnya. Ia dikenal sebagai orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Keutamaan hidup yang dihidupi oleh Santo Barnabas. Pertama, orang baik. Yang kedua, ia penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ia beriman. Dan ini juga ia teruskan di dalam perjalanan hidupnya. Dan memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Kisah para rasul di bab 11 ayat 21b sampai 26. Dilanjutkan bab 13 ayat 1 sampai 3. Kisah tentang siapa itu Barnabas. Kerasulannya sungguh menghasilkan buah-buah pertobatan. Atau dengan kata lain, keutamaan hidup Santo Barnabas, ia memakai atau ia dipakai oleh Tuhan, lalu memakai panggilannya, kekuatan dalam dirinya yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk mempertobatkan orang lain. Atau dengan kata lain, dengan hidupnya ia mampu mengantar orang lain sampai pada Kristus sendiri. Iman akan Kristus Yesus. Dan sungguh menjadi warta sukacita Injil. Karena Barnabas sendiri mewartakan Kristus yang diimaninya. Injil Kristus, Injil warta sukacita. Sungguh menguatkan dan mengagumkan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Dan menguatkan kita semua untuk boleh merasakan bahwa siapapun kita boleh belajar keutamaan hidup Santo Barnabas ini. Jadi orang baik, jadi pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka haruslah mendengarkan dan ada di dalam jalan Tuhan. Jalan dituntun oleh kehendak Allah sendiri dan Roh Allah sendiri. Dan yang ketiga adalah beriman. Semoga kita semua boleh semakin dikuatkan dan dituntun oleh Allah ini. Di dalam kisah para rasul bab 11 ayat 24 di antifon pembuka, berbahagialah orang kudus yang termasuk bilangan para rasul. Ia orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Semoga teladan hidup Santo Barnabas rasul menjadi kekuatan bagi kita. Dan di dalam bacaan Injil hari ini, Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Tuhan Yesus mengutus para muridnya. Ia berkata, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Tuhan mengutus para muridnya. Dan juga tidak hanya para murid, tapi di zaman sekarang kita sekalian dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma pula. Ajakan bagi kita seringkali logika kita lebih banyak berpikir, lebih banyak kita pakai untuk berdalih, sehingga kita tidak berbuat baik. Tuhan mengajak kita untuk, kamu sudah terima dari saya ini cuma-cuma. Maka berbahagilah dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan hati. Karena semakin memberi kita tidak dimiskinkan. Semakin memberi kita mendapatkan kelimpahan rahmat Tuhan. Dan poin yang terakhir yang sangat menarik bagi saya adalah ketika Tuhan memberikan ini. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Dan ini yang menarik.
Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Seringkali kalau kita sapa orang, terus orang tidak balas, kita mutung ya. Tapi menurut saya yang sederhana ini, gambaran pemahamannya bisa jadi kurang tepat. Tapi yang saya renungkan, kadang-kadang kalau itu tidak ditanggapi, ya salam itu tidak sampai kepada mereka. Tapi tidak sampai kepada orang yang kita sapa itu. Tetapi salam itu akan kembali kepadamu. Maka mari kita mohon supaya tidak menjadi sebuah kekecewaan yang membuat hidup kita tidak tenang. Melainkan bahwa kita tetap menjalani hidup dengan penuh sukacita. Aku tidak lagi menyebut kalian hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya. Aku menyebut kalian sahabat, sebab semua yang kudengar dari Bapa telah kuberitahukan kepada kalian. Injil Yohanes bab 15 ayat 15. Semoga rahmat Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk ingat meneladan semangat hidup Santo Barnabas. Kiranya bagi saya juga, ya kita berjuang jadi orang yang baik seperti Barnabas, juga dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga bukan lagi keinginan kita sendiri melainkan kehendak Tuhan, dan menjadi pribadi yang beriman karena iman akan Kristus yang telah menguatkan kita. Dan kita juga boleh ingat bahwa Tuhan memberi kita dengan cuma-cuma. Maka kita meneruskan cita. Kita semua ini adalah saluran berkat, bukan pemilik segala rahmat itu. Tuhan yang mempunyai, Dia juga yang akan memberi dan juga mengambil kembali. Dan kita mohon agar kiranya salam yang kita ungkapkan, salam ketulusan, kita tidak kecewa kalau orang tidak menerimanya, tetapi kita boleh dikuatkan karena salam itu kembali kepada kita. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi semakin kita menyadari itu, sehingga keutamaan hidup yang kita hidupi mampu dialami dan dirasakan oleh banyak orang. Semoga Tuhan menganugerahkan berkat dan kekuatan bagi saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga hari ulang tahun pernikahan, dan bagi saudara-saudari kaum hidup religius untuk yang merayakan hari ulang tahun hidup religius dan juga hari ulang tahun imamat, dan keluarga-keluarga serta semua mereka yang mengharapkan doa-doa, mereka yang mengalami proses pemulihan karena sakit, senantiasa dikuatkan, dan seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, keluarga kita dan komunitas kita diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.